Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Aldina Resiana Cesar, Ezra Brian Adiwijaya, Marcella Tutinilasari, dan Sahita Fitri Hapsari. Di sini kami ingin menyampaikan tentang hasil dari makalah yang kami buat berjudul Analisis Kualitatif Dokumen Rekam Medis Rawat Inap Pasien Diare. Latar belakang, berdasarkan pendahuluan laporan 10 besar penyakit di instalasi rawat inap tahun 2015 yang menempatkan urutan pertama adalah penyakit akut dengan jumlah penderita balita terbesar yaitu 272 pasien. Faktor permasalahan yang terjadi yakni penelitian melakukan studi pendahuluan analisis kualitatif dokumen rekam medis pada 30 dokumen rekam medis pasien di area akut yang dihasilkan angka ketidaklengkapan dan ketidakkonsistenan. Rumusan masalahnya yaitu bagaimana kelengkapan dan kekonsistenan dokumen rekam medis di area akut balita di RSI Masjitoh Bangli Kabupaten Pasuruan tahun 2016 dan tujuannya yaitu menganalisis kualitatif dokumen rekam medis rawat inap pasien diare akut balita di RSI Masjitoh Bangli Kabupaten Pasuruan tahun 2016. Landasan teori, menurut keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 340 Menkes-3/2010. Rumah sakit adalah pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Yang kedua, rekam medis. Menurut Permenkes nomor 269 Menkes-3/2008, rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Tujuan rekam medis adalah menunjang tercapainya tertib administrasi. Penggunaan rekam medis. Yang pertama, administrasi value atau data administratif pelayanan kesehatan. Yang kedua, legal value atau bahan pembuktian di pengadilan. Yang ketiga, financial value atau perincian biaya pelayanan kesehatan. Yang keempat, riset value atau penelitian dalam lapangan kedokteran, perawat, dan kesehatan. Yang kelima, edukasi value atau bahan pengajaran di pendidikan. Yang keenam, dokumentasi value. Isi rekam medis. Rekam medis berisi tentang semua tindakan terhadap pasien, baik rawat inap, rawat jalan, dan rawat darurat. Kelengkapan rekam medis. Yang pertama, pengisian rekam medis harus lengkap selesai 1x24 jam dalam setiap tindakan atau konsultasi. Yang kedua, diisi oleh tenaga medis atau dokter sebagai penanggung jawab. Yang ketiga, setiap pemberian pelayanan harus ditulis atau dicatat dan ditandatangani. Yang keempat, jika rekam medis belum lengkap harus dilengkapi 2x24 jam. Yang kelima, penulisan yang dibuat oleh residen harus diketahui oleh dokter yang membimbingnya. Dokter yang merawat dapat memperbaiki kesalahan penulisan serta dibubuhi paraf. Yang keenam, penghapusan tulisan dengan cara apapun tidak diperbolehkan. Analisis dokumen rekam medis. Analisis kualitatif. Suatu review pengisian rekam medis yang berkaitan tentang kekonsistenan isi rekam medis. Tujuannya agar terhindar dari masukan yang tidak ajak. Komponen analisis kuantitatif. Yang pertama, review kelengkapan. Yang kedua, review kekonsistenan pencatatan diagnosa. Yang ketiga, review pencatatan hal-hal yang dilakukan saat perawatan. Yang keempat, review informate concern. Yang kelima, review cara atau praktek pencatatan. Yang keenam, review hal-hal berpotensi menyebabkan tuntutan ganti rugi. Pendokumentasian rekam medis. Yang pertama, dapat dibaca. Tulisan dokter yang tidak dapat ditafsirkan, keterbacaan dokumen klinis, ketidakjelasan tulisan tangan. Yang kedua, dapat dipercaya. Yang ketiga, tepat. Yang keempat, lengkap. Yang kelima, konsisten. Yang keenam, jelas. Dan yang ketujuh, tepat waktu. Hasil dan pembahasan.
Analisis kualitatif dokumen rekam medis rawat inap diare akut balita di Rumah Sakit Islam Masyito Bangil Kabupaten Pasuruan tahun 2016. Yang pertama, analisis kejelasan masalah dan kondisi diagnosis dokumen rekam medis rawat inap diare akut balita di Rumah Sakit Islam Masyito Bangil. Analisis kualitatif administrasi kejelasan masalah dan kondisi diagnosis pada dokumen rekam medis pasien diare akut balita di Rumah Sakit Islam Masyito Bangil. Yang kedua, analisis masukan konsisten dokumen rekam medis rawat inap diare akut balita di Rumah Sakit Islam Masyito Bangil. Hasil observasi menunjukkan bahwa semua sampel telah mengandung aspek masukan konsisten, walaupun belum pernah dilakukan analisis masukan konsisten karena isi dari resum medis sudah pasti sama dengan isi yang tercatat pada formulir-formulir yang ada di dalam dokumen rekam medis. Yang ketiga, analisis alasan pelayanan dokumen rekam medis rawat inap diare akut balita di Rumah Sakit Islam Masyito Bangil. Sampel sejumlah 82 dokumen rekam medis yang sudah mengandung aspek alasan pelayanan sebanyak 80 dokumen rekam medis. Karena pelayanan yang diberikan pada pasien diare akut balita sudah berdasarkan alasan yang jelas. Mengapa pelayanan tersebut diberikan kepada pasien diare akut balita? Di antaranya yaitu pemberian injeksi Santagesik atau obat antrain, lakbon, oralit, oresik atau zinpro, KN4B, injeksi visilin, injeksi RL, dan LBU. Analisa kuantitatif dan kualitatif ketidaklengkapan pengisian dokumen rekam medis pasien rawat inap pada penyakit diare di Rumah Sakit Permata Medika Semarang periode triwulan 1 tahun 2014. Pertama, review kekonsistensian diagnosa. Dari hasil pengamatan 82 dokumen rekam medis pasien rawat inap penyakit diare menunjukkan 82 atau sekitar 100% akurat dan 0 atau sekitar 0% ketidakakuratan diagnosa. Semua diagnosa akurat dan lengkap dari awal pemeriksaan hingga akhir pemeriksaan dan perawatan. 2. Review kekonsistensian pencatatan diagnosa. Dari hasil pengamatan 82 dokumen rekam medis pasien rawat inap penyakit diare menunjukkan 82 atau sekitar 100% lengkap dan 0 atau sekitar 0% ketidaklengkapan. Diagnosa awal hingga akhir sudah konsisten. Instruksi dokter dan catatan obat sudah konsisten. 3. Review pencatatan saat perawatan dan pengobatan. Dari hasil pengamatan 82 dokumen rekam medis pasien rawat inap penyakit diare menunjukkan 57 atau sekitar 70% lengkap dan 25 atau sekitar 30% ketidaklengkapan. Ketidaklengkapan terdapat pada pencatatan diagnosa kerja perawatan maupun tindakan keperawatan pada resum keperawatan yang tidak terisi. 4. Review informed consent. Dari hasil pengamatan 82 dokumen rekam medis pasien rawat inap penyakit diare menunjukkan 82 atau sekitar 100% lengkap dan 0 atau sekitar 0% tidak lengkap. Informed consent harus terisi lengkap untuk keamanan, baik bagi pasien maupun bagi pihak rumah sakit, terutama dokter yang menangani atau memberikan tindakan medis kepada pasien. 5. DMR atau singkatan dari Delinquent Medical Record. Hasil akhir dari analisa kuantitatif dan kualitatif rawat inap. Dari 82 dokumen yang diteliti, terdapat 80 dokumen belum lengkap pada analisa kuantitatif, sehingga ditemukan DMR sebesar 100%. Hal ini menunjukkan kelengkapan pengisian pada dokumen rekam medis rawat inap pada penyakit diare masih banyak tingkat kebendelannya. Kesimpulan, analisis kejelasan masalah dan kondisi atau diagnosa 100% sesuai. Kesimpulan, yang pertama, analisa kejelasan masalah dan kondisi diagnosa 100% akurat. 2. Analisa masukan konsisten 100% sesuai. 3. Analisa alasan pelayanan 2,45% tidak sesuai. Saran, pertama, tenaga kesehatan agar melengkapi dokumen rekam medis secara segera setelah selesai melakukan tindakan atau pemeriksaan. 2. Perlu dilakukannya analisa kualitas pencatatan guna mengevaluasi mutu pelayanan medik yang diberikan dokter yang merawat. 3. Penulisan dalam dokumen rekam medis harus diisi dengan jelas agar lengkap dan tepat waktu oleh petugas yang berwenang.
Sekian dari video yang kami buat. Semoga bermanfaat dan apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.